Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksyala Diaksa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian hukum ketenagakerjaan. Pengertian hukum ketenagakerjaan secara umum yaitu himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pemberi pekerjaan atau majikan, dan yang mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan majikan. Hubungan kerja tersebut didasarkan asas yaitu bahwa pekerja atau buruh diberi upah untuk pekerjaan yang dilakukannya bagi majikannya. Menurut Profesor Imam Supomo, hukum ketenagakerjaan diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Ada juga pengertian menurut Molenar, yaitu hukum ketenagakerjaan diartikan sebagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum ketenagakerjaan. Yang pertama ada undang-undang. Dipandang dari sudut kekuatan hukum, undang-undang merupakan sumber hukum yang tertinggi dan terpenting menurut hukum perburuhan. Dibuat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Berikutnya ada peraturan-peraturan. Peraturan merupakan pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan Menteri Tenaga Kerja. Peraturan ini dapat berwujud peraturan pemerintah, keputusan Menteri Tenaga Kerja, keputusan Presiden, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 102 Tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Berikutnya ada putusan pengadilan hubungan industrial, yaitu pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang berada pada pihak lingkungan peradilan umum, dan pengadilan hubungan industrial ini bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, serta putusan dari pengadilan hubungan industrial ini dapat menjadi sumber hukum bagi pihak-pihak yang berselisih. Ada dari perjanjian. Yang dimaksud perjanjian sebagai sumber hukum pemburuhan ini adalah perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pihak pekerja dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis mengenai syarat-syarat kerja. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Baik perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama dapat menjadi sumber hukum perburuhan bila ada masalah perburuhan di antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Yang menjadi sumber hukum ketenagakerjaan adalah melalui traktat. Traktat adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh dua atau beberapa negara. Konvensi yang merupakan perjanjian internasional oleh lembaga dunia menjadi salah satu jenis traktat. Misalnya konvensi ILO. Hanya saja di Indonesia konvensi ILO tidak secara otomatis menjadi sumber hukum perburuhan dan ketenagakerjaan. Agar aturan pada konvensi itu bisa diberlakukan di Indonesia, pemerintah harus melakukan ratifikasi. Kemudian yang terakhir adalah melalui kebiasaan. Kebiasaan tersebut tumbuh subur setelah Perang Dunia Kedua. Alasannya karena pembentukan undang-undang atau peraturan perburuhan tidak dapat dilakukan secepat perkembangan permasalahan perburuhan yang harus diatur. Yang kedua, peraturan dari zaman Hindia Belanda dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada organisasi perburuhan, organisasi majikan, dan organisasi buruh. Ketiga aspek dari item atau sub-sub judul di atas dapat dikatakan pula sebagai pengusaha, baik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan baik milik sendiri ataupun bukan miliknya. Selanjutnya,
yang termasuk dalam subjek hukum yaitu badan-badan resmi yang tertera dalam pasal 1 angka 6 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana dari dua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk usaha baik sosial atau yang lainnya, baik yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, persekutuan, badan hukum, swasta atau negara yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya ada International Labour Organization atau ILO, di mana organisasi ini menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB yang sudah berdiri sejak tahun 1919. Lalu, saya akan menjelaskan tentang asas hukum ketenagakerjaan. Asas hukum ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila, yang berisi satu asas manfaat. Dalam pengertiannya, memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat. Kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan. Dalam pengertiannya, demokrasi ekonomi yaitu, maka usaha bersama perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia. Ketiga, asas demokrasi adalah keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Keempat, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan pelindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kelima, asas adil dan merata, yaitu asas yang menempatkan seorang pada kedudukan yang sama serta untuk semua orang bukan hanya terbatas pada kewilayahan, suku bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Atau bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Yang keenam, asas kemitraan kerja mengandung arti bahwa pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Lalu, mereka juga merupakan mitra dalam menikmati hasil perusahaan. Dan yang terakhir, bahwa pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya, tanggung jawab kepada pekerja serta keluarganya, dan tanggung jawab kepada perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Ketujuh, asas keterpaduan. Artinya adalah pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk yang kerjasama yang saling mendukung. Yang kedelapan, asas non-diskriminasi. Diskriminasi dalam hal ini adalah dalam hal pengupahan. Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persatuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perjanjian kerja. Perjanjian kerja pada dasarnya hal-hal yang berikutnya tentang hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban, yang dimana para pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja dan menerima upah. Begitu pula dengan pengusaha menyatakan kewajibannya untuk memberi upah dan memperkerjakan pekerja. Kontrak kerja pula dinyatakan sah apabila kedua belah pihak menyetujui tanpa adanya paksaan sedikit pun. Selanjutnya bentuk-bentuk perjanjian kerja. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dan yang ketiga, kontrak kerja outsourcing. Selanjutnya, perjanjian pemburuhan. Perjanjian pemburuhan merupakan perjanjian yang dimana tidak ada hak dan kewajiban dalam bekerja, tetapi memuat syarat-syarat tentang pemburuhan. Perjanjian tersebut diciptakan oleh suatu atau beberapa serikat buruh dan seorang atau beberapa majikan yang berdasarkan tentang pemburuhan. Sekian.